input rapid order nih. Kliknya di genealogi B. Yang bikin kesel ya Bu ya, sinyal loading lama. Itu kalau mau upline-nya Mbak April manjat pohon dulu katanya input pinnya Mbak. Iya, pohon jambu ya. Jalan di tengah jalan. Ke depan rumah dulu. Oh di sini Mbak ya juga sinyalnya. Jalan-jalan sampai ke depan tetangga sana. Pokoknya usaha lah. Kembali lagi apa? Aja dengan dulu lah. Ganti nomor rekening. Oh iya. Ganti nomor rekening itu di layanan. Kan Merah. Ya nanti kasih nomor rekening aja. Jadi mau bisa sudah kenal kan bisa ada harus tadi proses kemarin. Jadi sambil dibuka juga udah bisa. iya tadi gitu Mbak. Jadi sambil nunggu Mau input pin aja payah banget ya. ya ini sinyal kita di sini payah. Ini nunggu sinyal muter-muter. Mungkin beberapa maaflen yang di sini kan inputkan new member. Kadang kita salah masukkan nomor rekening. Ya, apalagi kadang kalau input new member itu kita butuh konsentrasi. Kadang nyambi karo anaknya nangis lah, karo nyambi nyuci lah, laju salah ketik, salah angka dan lain sebagainya. Nah, sebagai maaflen di sini mungkin ada baiknya belajar sendiri untuk memperbaiki nomor rekening yang salah. Untuk memperbaiki nomor rekening yang salah itu di sini aplikasinya. Mbak April yang kemarin mohon maaf aku belum kerjakan yang disuruh. Aku belum ganti rekening. Nah iya, jadi nanti Mbak April belajar sendiri, buka ID-nya yang mau diganti, kemudian klik ini layanan. Klik layanan. Maaf. Iya belum aku proses. Ya itu tadi karena kadang buat dulu Mas. Kan ada kadang member tuh salah input nomor rekening Bun, atau dia pakai rekening suami Bun, mau diganti rekening sendiri. Nah itu caranya. Buka ID mereka, kemudian buka layanan. Di sini ada support. Nih kalau diklik ada support. Nah di situ ada pilihannya ganti rekening, ganti email, ganti apa ya, banyak di situ pilihannya. Mungkin bisa dibuka langsung dari HP masing-masing, bisa tengok. Nah di situ silakan ketik yang lama apa, yang baru apa. Setelah itu, setelah diganti itu, silakan chat ke admin kantor. Nanti nomor rekening admin kantornya itu biasanya Mbak Bunga. Namanya Mbak Bunga. Nanti chat ke Mbak Bunga, Assalamualaikum Mbak Bunga, saya telah melakukan pergantian nomor rekening atas ID member saya ini. Mohon bantuannya untuk diproses. Nah, langsung chat Mbak Bunganya seperti itu. Nanti biasanya Mbak Bunga tuh kadang kalau lagi sibuk, apalagi kalau lagi promo-promo itu biasanya sampai seminggu sampai sebulan baru diproses. Tapi kalau lagi nggak sibuk biasanya langsung dibales. Nanti Mbak Bunganya balas biasanya silakan kirim nomor rekening dan KTP atau KK, biasanya seperti itu. Oke, nanti segera berproses sama mereka. Langsung selesai, silakan dicek Bu, proses sudah selesai. Berarti kalau sudah selesai, cek sudah benar, oke selesai. Jadi seperti itu ya. Mungkin Mbak Yani, Mbak April bisa dicoba. Kemudian Bu Riza mungkin ada membernya yang mau ganti nomor rekening sendiri, boleh. Silakan diganti, dicobanya di situ di genealogi, di layanan. Nah kemudian untuk member-member yang belum tarik rekening, tarik bonus, cek dulu nomor rekeningnya udah benar belum. Oh ya nanti pas di situ ditanya alasannya apa. Salah input nomor rekening, bisa seperti itu. Atau sebelumnya memakai rekening suami, mau ganti rekening sendiri. Sebelumnya mau memakai rekening anak, mau pakai rekening sendiri. Itu alasan kita di situ, sesuai dengan kondisinya. Sepertinya tidak bisa kita mau mencobanya. Nggak mau dia sinyalnya. Lanjut dulu yang lainnya, biar gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke buku yang sudah saya bagikan tadi. Ini kita ada tagihannya. Bulan depan kita pertemuan lagi. Silakan kita buka dulu bukunya masing-masing. Mungkin buku yang pertama di sini atau brosur yang pertama. Ini untuk dibaca saja dan mungkin kita bisa lihat bacaannya. Itu yang ini, Galilah sumurmu sebelum kehausan. Kita buka yang itu dulu. Kamu Mbak ngantuk dapat.
kita buka bukunya dulu. Galilah sumurmu sebelum kehausan. Ya, di situ dijelaskan agaknya pepatah galilah sumurmu sebelum kehausan atau sedia payung sebelum hujan tidak boleh diremehkan. Pasalnya kita tidak pernah tahu kapan musibah datang dan kita juga tidak pernah memikirkan musibah apa yang akan terjadi. Penyesalan hanyalah kata akhir yang datang tanpa memberi solusi dan kompromi. Nah, ini kayaknya seperti sudah saya baca dan saya lihat sekilas. Ini adalah kisah-kisah mereka sebelum mereka gabung di Natura dan setelah gabung di Natura. Jadi mungkin itu adalah sebagian dari motivasi buat kita. Mungkin perlu untuk dibaca-baca di rumah nanti. Mungkin sambil baring di rumah dibaca-baca. Nah, kenapa sih mereka kok bisa join di Natura? Apa motivasi mereka? Itu saja. Ini hanya brosur saja untuk motivasi diri sendiri. Kemudian berikutnya lagi, kita pakai buku daftar nama dulu. Nah, buku daftar nama inilah yang pertemuan selanjutnya nanti saya tagih, saya cek. Buku daftar nama ini, saat kita memiliki impian dan berusaha mewujudkan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk mewujudkannya. Kelalaian menulis nama orang-orang yang Anda cintai berarti penundaan sebuah kesuksesan. Itu ya. Di halaman yang pertamanya, sudahkah Anda menulis nama? Mungkin dulu pernah kita bahas sekilas saja. Saudara kandung, kita ingat-ingat saudara kandung kita siapa, keluarga dari ayah, mulai dari kakak ayah, adik ayah dan lainnya, sampai ke anak-anaknya, kemudian keluarga dari ibu, kakak, adik, sepupu sampai ke anak-anaknya, kemudian keluarga dari pasangan suami atau istri, kemudian guru, pegawai, dan teman sekolah di saat kita SD atau SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian teman kerja, kantor, teman bermain, teman kursus, teman arisan, teman ibadah, teman olahraga, kenalan, dan lain-lain. Atau mungkin teman ngerumpi juga boleh. Nah, cara mengisi buku ini, di situ ada kolomnya nomor, nama, alamat, nomor telepon, personalitinya, kemudian skala prioritas. SP itu skala prioritasnya, kemudian keterangan. Di sini kita diminta untuk menulis sebanyak-banyaknya daftar nama orang yang kita kenal, mulai dari itu saudara kandung kita, adik kita, kakak kita, saudara bapak, saudara ibu, teman sekolah kita. Kita catat namanya di situ. Kita cari tahu nomor HP-nya. Nah, di situ misalnya kita punya teman namanya Brian di situ ya. Kita tulis nomor 1 nama Brian. Kemudian kita lihat si Brian ini, kita proses dulu ya. Mungkin bulan pertemuan selanjutnya nanti saya cek, mungkin teman-teman baru dapat 10 Bu nama-namanya. Teman-temanku tuh sudah tak kemana misalnya ya. Yang belum jadi member ya, yang ditulis di sini, yang sudah jadi member gak usah. Mungkin kayak saya mungkin mengingat-ingat dari teman-teman SD itu kira-kira siapa yang bisa dijadiin sasaran, catat di situ. Mungkin teman SMP dulu siapa ya. Kayaknya kita kalau mau bermain di sini, kita sudah banyak member di sini ya. Kayaknya kita mainnya agak keluar sedikit. Misalnya mungkin ada di kecamatan tetangga atau di kabupaten tetangga, atau mungkin kalau perlu di provinsi tetangga. Jadi agak jauh sedikit mainnya. Negara tetangga kalau boleh. Agak besar dikit ya, prioritas kita jauh. Nah, jadi kita catat dulu si Brian di sini contohnya. Kira-kira Brian ini finansial itu apa ya? Keuangan ya, sugih apa ora wonge ngono ya. Nah, kira-kira si Brian ini ke finansialnya tuh di atas kita atau sama dengan kita atau dia di bawah kita? Kalau di sini contohnya si Brian itu di atas Anda. Berarti dia lebih kaya dari aku gitu ya. Oh, Brian ini lebih kaya dari aku. Berarti isi kolom F-nya dengan, di sini ada kan kolom F di belakangnya kan? Tulis nomornya dulu, nomor 1 Brian, alamatnya Bangko misalnya, nomor telepon 08 sekian. Brian ini finansialnya lebih kaya dari kita. Kalau lebih kaya dari kita berarti dia 3 di situ. Tapi kalau Brian ini kayaknya sama deh finansialnya dengan kita gitu, tulis 2. Atau mungkin dia lebih rendah dari kita keuangannya.
kita tulis di situ 1. Nah, kemudian tulis dulu tadi angka yang finansialnya ya. Kemudian ambisinya. Kira-kira orangnya ini berambisi nggak ya? Kalau tengok-tengok, ingat-ingat lah dulu pernah ketemu atau waktu zaman dulu. Oh, orang ini ambisinya boleh lah nih, semangatnya ambisinya ada. Nah, misalnya di sini, kalau di sini contohnya si Briani ambisinya di atas Anda. Dia lebih berambisi dari kita kayaknya. Tulis 3 di situ. Nah, kemudian dilihat lagi. Supel nggak orangnya? Supel tuh kayak piye ya? Kayak piye Mbak April? Kayak sampean ya? Udah bergaul dengan orang ya? Dia respect. Ya orangnya kira-kira supel nggak ya? Oh, dia ternyata lebih supel dari kita. Atau sama aja sih sama aku kayaknya supelnya. Atau mungkin dia dia pemalu. Nah, udah kalau pemalu tulis berarti di situ di bawah kita. Berarti 1 misalnya. Nah, kalau di sini kayaknya si Brian itu setara dengan Anda, sama. Berarti ditulis 2. Kemudian yang keempat, kolom keempat yaitu teachable. Teachable atau mudah mengerti. Artinya dia bisa kayak mana Mbak? Mudah gampang mudeng, terus gampang ngajarin orang, gampang ngajak orang gitu kayaknya ya. Nah, ingat-ingat, oh si ini nih orangnya ya lebih dari aku kayaknya, lebih pintar dari aku gitu. Mungkin teachable lebih gampang mengerti, lebih gampang mengajak orang kayak gitu. Nah, kita isi di situ. Ternyata si Brian ini adalah di atas Anda. Ditulis di situ 3. Nah, kemudian dijumlahkan. 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3 11. Di situ tulisnya 11. Ini keterangannya dia masih pengusaha. Keterangan pekerjaan ya. Pekerjaan si Brian ini adalah pengusaha. Nah, poinnya itu 11. Kalau 11 kita lihat lagi di sini. Skala prioritasnya, apakah dia berpotensi untuk kita prospek apa enggak? Kalau 11 poinnya, 10 sampai 12 itu sangat potensial. Artinya si Brian ini bisa bekerja sama dengan upline atau tim leader Anda untuk melakukan presentasi kepada orang dalam skala prioritas ini. Jadi dia layak untuk di prospek. Ya, bismillah, namanya kita mencoba ya. Masalah gagal itu nanti kita pikirkan. Setiap kita berusaha, kalau kita mengalami kegagalan, itu jangan pernah untuk langsung down. Berusaha untuk membangkitkan diri sendiri. Enggak apa-apa, masih ada yang lain. Jadi seperti itu ya. Ojo langsung, alah wis males. Ditolak terus. Jangan. Kita coba lagi. Ini baru si Brian. Kemudian si Yuni. Si Yuni kita cek lagi. Kayak mana finansialnya? Oh, sama dengan aku. Kemudian ambisinya. Oh, lebih ambisi dia dari aku. Nah, itulah yang diisi. Nah, kemudian nanti kita boleh tambahkan di situ di pinggirnya, setelah kan tuh ada teman SMA, ada manajer bank, ada teman mana yang sudah kita checklist, sudah selesai jadi member. Kemudian mana yang belum, kita silang, gagal. Kira kan pasti ada yang gagal, ada yang sukses. Jadi kita seperti itu untuk mendapatkan siapa lagi sasaran kita. Jadi kita nggak ngambang, kita punya tujuan. Nah, jadi itulah tadi gunanya kita bersosialisasi. Mungkin kayak teman-teman nih punya yang namanya grup alumni. Nah, tuh alumni SMP, alumni SMA, atau mungkin ada alumni SD. Itu gunanya kita save nomor teman kita tadi itu. Simpan nomor si ini. Kali-kali aja ntar dia nyimpen nomor kita nyimpen nomor dia. Dia lihat update status kita, nanya-nanya. Kalau udah nanya-nanya, kejar terus, dipepet terus. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi kita tulis sebanyak-banyaknya sasaran kita, siapa aja orangnya. Ini aku baru dapat buku, sebenarnya sudah lama dapat bukunya, cuman nggak ngerti cara ngisinya. Kemarin sempat belajar sebentar di bandara ya, Mbak Yani, Mbak April. Lihat belajar di bandara. Ini pesawatnya sudah mau berangkat. Belum. Jadi belajar cuma sambil lari-lari. Sambil artinya, udah nanti kita konsultasi lagi. Jadi seperti itu. Jadi baru diajarin cara ngisi bukunya, baru oh ternyata ini buku harus diisi seperti itu. Nah, nanti setelah kita isi kan banyak kolomnya nih, mungkin sampai 100 atau mungkin 200 ada. Kita isi. Mungkin sedapannya aja dulu deh, oh si ini udah tak prospek seorang mempan. Terkadang ada yang sudah kita prospek berkali-kali, mereka menolak. Kemudian ketika sudah setahun 2 tahun datang lagi, mau dong join membernya. Ada juga yang seperti itu. Ini sudah kita prospek sekali, dicuekin. Prospek lagi yang kedua kali, wes pada sampai berbuih mulutnya, terus dicuekin lagi. Ya wes, mungkin kalau gitu mungkin mikirnya kita ya. Terus akhirnya kadang dia datang sendiri. Mbak, mau lah Mbak, ternyata aku udah terlambat ya datangnya. Ada juga yang seperti itu.
Nah, jadi pokoknya kita punya catatan prospek sebanyak-banyaknya. Mulai dari teman SD, teman main, mungkin teman anak-anak mungkin di TK kita sambil nungguin anak balik sekolah. Minta dong nomor HP-nya, ngobrol-ngobrol. Mungkin cara kita berjualan mungkin mulai dari kita pakai produknya, kita bawa produk kita kemana-mana. Aku punya lip loh, mau cobain nggak? Mulai dia coret-coret. Itu yang namanya member Natura, itu tangannya pasti penuh coretan lip. Dimana dia ketemu orang, disitulah dia coret lipnya. Jadi seperti itu. Nah, tujuan dari penulisan skala prioritas ini adalah untuk penilaian untuk Anda siapa saja yang bisa Anda prioritaskan untuk Anda melakukan prospek lebih lanjut. Gunakan highlight atau marker, diberi tanda siapa saja orang-orang yang telah Anda lakukan prospek. Setelah kita catat tadi nama ada 200 orang. Siapa yang sudah diprospek, siapa yang sudah sukses di prospek dan langsung masuk member, di checklist. Siapa yang gagal, silang aja dulu di situ. Siapa tahu kali-kali aja yang udah disilang besok-besok nongol sendiri datang. Atau mungkin dia datang ke kamar sebelah, boleh juga lah. Pokoknya dia join di member Natura. Nah, kemudian ini bulan depan insya Allah kalau kita ngumpul lagi di bawah ya, kita sama-sama cek mungkin cerita pengalaman masing-masing. Bu, aku udah catat banyak-banyak bu, gagal kabeh katanya ya. Gimana lagi ya? Mungkin kita perlu belajar dengan teman yang lain gimana cara memprospeknya. Nanti untuk cara prospeknya mungkin besok boleh Mbak April, Mbak Liserni atau Bu Riza trik-trik, tip dan trik cara prospek untuk pertemuan selanjutnya. Kalau memang ada teman kita yang gagal semua, tapi aku doain deh. Mungkin misalnya dari 20 atau 100 nama mungkin yang gagal loro wae ngono ya. Yang gagal loro wae. Amin. Oke, untuk buku daftar nama ada yang ditanyakan? Sebenarnya kemarin kita disuruh untuk beli buku ini, cuman bukunya mehong ya. Jadi aku inisiatif kita fotokopi aja deh. Soalnya buku ini kemarin 4 nih bukunya, satu lagi ada nggak dibawa, itu belum diajarin soalnya 4 buku 100.000 100.000 kalau fotokopi